Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irgi Aprianto. Di sini saya akan membahas studi kasus 1 dan 2 pada soal UTS mata kuliah statistik. Langsung saja, pada studi kasus yang pertama, seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam hitungan menit dari 20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Berikut data waktu tempuh dari 20 kendaraan tersebut. Hitunglah nilai rata-rata atau min, tentukan nilai tengah atau median, tentukan modus dari data, hitung range dari data, hitung variance, hitung simpangan baku atau standar deviasi, dan jelaskan eh, dan jelaskan bentuk sebaran data secara singkat. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS untuk studi kasus yang pertama. Begini adalah tampilan pertama dari aplikasi SPSS itu sendiri. Lalu, yang pertama kita lakukan adalah mengubah nama dan label pada bagian variable view. Di sini saya sudah tandai variable view berada di bawah dari tampilan Windows SPSS itu. Setelah dibuka bagian variable view-nya, selanjutnya ada kolom nama dan label. Di situ kita bisa mengganti isinya dengan data yang kita akan cari. Di sini saya mengisi dengan nama waktu tempuh dan label pun diganti menjadi waktu tempuh dalam 20 menit. Setelah memasukkan eh, nama dan label, selanjutnya adalah memasukkan data pada bagian data view. Data view berada di bawah, sudah saya tandai. Setelah diklik, tampilannya asalnya kosong terlebih dahulu, lalu kita mengisi data yang akan kita cari pada kolom yang sudah ada bagian waktu tempuhnya. Yang lainnya kan masih kosong, isinya var-var. Di sini di kolom waktu tempuh ini kita isi data yang tadi. Lalu langkah berikutnya, buka fitur Analyze. Eh, Fitur Analyze ini ada ter, berada di atas. Di bagian toolbar, setelah diklik Analyze akan muncul beberapa pilihan. Kita selanjutnya memilih deskriptif statistik. Setelah memilih deskripsi statistik, cari eh, frekuensi. Setelah membuka bagian yang frekuensi, tampilannya akan muncul seperti ini. Yang kita perlu lakukan adalah memasukkan nama variabel yang akan dianalisa. Variabel yang tadi sudah kita ganti namanya sebagai waktu tempuh, kita masukkan ke bagian kanan dengan mengklik bagian waktu tempuhnya, lalu klik bagian yang pindahkan ini. Lalu selanjutnya, setelah dipindahkan, kita buka menu statistik dan pilih data output yang dicari. Yang pertama, kita klik bagian statistik ini. Setelah diklik bagian statistik akan muncul window seperti yang ada di kanan ini. Lalu kita pilih semua data yang akan kita cari berdasarkan studi kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Saya memilih min, median, mode, standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum. Lalu klik continue. Setelah diklik continue, tombol OK akan muncul keluar. Setelah itu klik OK. Setelah diklik OK, tampilannya akan seperti ini. Data output yang kita butuhkan sudah berhasil dibuat. Di sini ada statistik dan waktu tempuh dalam 20 menit. Untuk menjawab pertanyaan dari studi kasus pertama, pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya adalah ada di tabel yang tadi hasil dari output SPSS itu sendiri. Min di sini
Saya isi, datanya muncul 32,7. Saya masukkan min 32,7, median 33,0, modus 33, range 9, varians 5,905, simpangan baku atau standar deviasi 2,430. Lalu penjelasan bentuk sebaran data. Data waktu tempuh cenderung berdistribusi normal dengan nilai min 32,7, median 33, dan modus 33 juga yang hampir sama. Range yang relatif kecil dengan 9 menit menunjukkan variasi waktu tempuh yang tidak terlalu besar. Simpangan baku 2,430 mengindikasikan data tidak tersebar jauh dari rata-rata. Sebaran data simetris dan tidak ada nilai ekstrim atau outlier yang mencolok. Lalu pada studi kasus yang kedua, eh, hubungan jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Berikut adalah data sampel dari uji beton. Yang ditanyakan dari studi kasus 2 ini adalah menggambar scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan, lalu menghitung koefisien korelasi Pearson, menentukan persamaan regresi linear, menginterpretasikan nilai slope dan intercept, lalu menjelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Oke. Untuk studi kasus yang kedua ini saya menggunakan aplikasi Excel. Berikut adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi Excel. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data sampel uji beton dari sel A1 dan B1. Berikut data yang saya masukkan dalam Excel seperti ini. Lalu langsung saja kita membuat scatter plot. Yang pertama dilakukan memilih kolom yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk membuat scatter plot, lalu membuka menu insert di bagian toolbars atas, lalu setelah dipilih menu insert ada bagian scatter di rekomendasi chart. Setelah membuka menu scatter ini, pilih eh, seperti apa, scatter seperti apa yang akan kita buat. Saya memilih yang ini. Lalu scatter plot pun sudah terbuat. Selanjutnya untuk menghitung koefisien korelasi Pearson, saya menggunakan rumus Corel. Yang pertama menulis sama dengan Corel kurung buka eh, kolom yang pertama, lalu koma, lalu kolom yang kedua. Maka hasil dari korelasi Pearson-nya adalah 0,99033. Lalu menentukan persamaan regresi linear. Di sini kita memerlukan rumus slope dan intercept. Rumus slope-nya yaitu seperti ini, sama dengan slope, kurung buka, eh, kolom yang sebelah kanan, atau kolom kekuatan, lalu koma, dimasukkan kembali kolom yang sebelah kiri atau kolom semen. Berapa kilonya. Lalu intercept sama, masukkan dulu kolom kanan dan masukkan lagi kolom kiri setelah koma. Hasil dari slope dan interceptnya adalah sebagai berikut. Dengan ini persamaan regresi linearnya dengan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 X bisa ditentukan menjadi seperti ini. 0,08318 ditambah minus 1,74529 dikali jumlah semen. Berikut adalah persamaan regresi linearnya. Lalu
menginterpretasikan nilai slope dan intercept. Dengan hasil nilai slope yang tadi saya sebutkan, setiap penambahan 1 kilogram semen meningkatkan kekuatan tekan beton rata-rata sebesar 0,083179825 MPa. Lalu intercept, nilai kuat nilai kekuatan tekan beton saat jumlah semen nol yang secara fisik tidak realistis tapi diperlukan sebagai konstanta dalam model regresi. Berikutnya, signifikasi dan kekuatan hubungan statistik. Nilai korelasi R 0,99033 menunjukkan hubungan sangat kuat. Lalu untuk menguji signifikansi, gunakan fitur data analis regression Excel dan perhatikan nilai value dari slope. Nilai value-nya adalah kurang dari 0,05. Hubungan signifikan secara statistik. Dengan R yang sangat tinggi dan p-value kecil biasanya di bawah dari 0,001, hubungan ini dapat dianggap signifikan dan kuat. Dan penjelasan saya terkait studi kasus 1 dan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.